وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة
لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يوم أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله الحمد لله الذي فرض الصيام على عباده المؤمنين. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصلاة والسلام على خير من صام وقام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو القائل: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita bersyukur dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat, mengirimkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita menyelesaikan pembahasan bab tentang zakat, maka malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang Kitabus Siyam, tentang pelaksanaan ibadah puasa. Dalam bab ini ada 5, atau dalam Kitabus Siyam, dalam pembahasan puasa ini ada 5 pembahasan atau 5 bab, 5 judul besar yang akan kita jelaskan mulai pada malam hari ini. Yang pertama tentang Muqaddimat As-Siyam, pengantar tentang ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah Fil A'dar Al-Mubiha Lil Fitri Wal Mufattirat, uzur-uzur yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa dan apa saja yang masuk dalam kategori pembatal-pembatal puasa. Kemudian bab yang ketiga, pembahasan tentang hal-hal yang disunnahkan ketika kita berpuasa dan hal-hal yang dimakruhkan. Yang keempat tentang tata cara qada, mengganti puasa. Wassiyamul mustahab, begitu pula puasa-puasa sunnah. Wa ma yukrahu wa yuhramu minas siyam, dan puasa-puasa yang dimakruhkan dan puasa-puasa yang diharamkan. Ya, jadi puasa itu tidak semuanya diwajibkan, tidak semuanya disunnahkan. Ada puasa yang masuk dalam kategori puasa makruh, dan bahkan ada yang masuk dalam kategori puasa yang diharamkan. Nah, ini insya Allah juga akan kita bahas. Kemudian yang terakhir, pembahasan tentang i'tikaf. Karena tentunya ketika kita membahas masalah puasa, khususnya di Ramadan, ada satu ibadah yang disyariatkan untuk kita lakukan adalah melaksanakan i'tikaf. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang Muqaddimat As-Siyam, muqaddimah pengantar tentang puasa. Di sini dijelaskan yang pertama adalah definisi puasa dan apa saja yang masuk dalam kategori rukun-rukun puasa.
puasa atau as-siyam atau as-saum, ya, secara bahasa adalah al-imsaku anisyai. Secara bahasa puasa itu artinya menahan diri dari sesuatu. Al-imsaku anisyai. Jadi secara bahasa puasa itu artinya kita menahan diri dari sesuatu. Ya. Seperti perkataan Nabiullah Zakaria, ya. Inni nadartu lirrahmani sauma, atau perkataan Maryam, ya. Ya. Inni nadartu lirrahmani sauma, saya telah bernazar untuk melaksanakan saum, ya, melaksanakan saum. Tapi yang dimaksud dengan saum atau siam di sini itu adalah menahan diri untuk tidak berbicara kepada orang lain. Falan ukallimal yauma insiya, maka pada hari ini saya tidak akan berbicara dengan siapapun. Jadi secara bahasa puasa itu berarti menahan diri dari sesuatu. Adapun secara peristilahan syar'i, maka dalam kitab ini dikatakan puasa itu adalah al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan, ya, al-akl. Wasyurb, menahan diri untuk dari minum, ya. Wasairil mufattirat, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa, ya. Ma'an niyah, yang disertai dengan niat, min tulu'il fajris sadiq ila ghurubis syams, sejak terbit fajar sadiq, fajar yang kedua, ya, karena fajar itu ada dua, fajar kadzib dan fajar sadiq. Kalau fajar sadiq itu fajar kadzib itu fajar yang pertama itu belum masuk waktu subuh, ya. Belum masuk waktu subuh. Nanti masuk waktu subuh dengan terbitnya fajar sadiq, ya. Sejak terbitnya fajar sadiq, fajar yang kedua, ila ghurubis syamsi, sampai dengan terbenam matahari. Nah, ini yang dimaksud dengan puasa. Jadi puasa itu secara peristilahan syar'i adalah satu ibadah, di mana ibadah ini pada intinya adalah menahan diri kita untuk tidak makan, tidak minum, dan menahan diri untuk tidak terjatuh kepada hal-hal yang membatalkan puasa itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar minum, ada perkara-perkara yang lain yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, seperti yang nanti akan kita jelaskan. Ma'an niyah, disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak makan, ada orang yang tidak minum, ya, tetapi niatnya bukan untuk ibadah kepada Allah. Niatnya untuk, ya, diet, ya, untuk menahan diri agar agar lebih sehat umpamanya. Maka ini tidak dikatakan puasa dalam, ya, meskipun dia tidak makan, tidak minum, tapi tidak dikategorikan sebagai ibadah puasa yang syar'i, ya. Jadi nanti dikatakan dia puasa kalau disertai dengan niat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari terbit fajar yang kedua, fajar sadiq, sampai dengan terbenam matahari. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari penjelasan ini maka jelas bahwa rukun puasa itu ada dua, ya. Jadi kalau mau dikatakan rukunnya puasa itu sebenarnya ada dua. Apa yang pertama adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar yang kedua sampai dengan terbenam matahari. Itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama, kalau seseorang itu berpuasa, tidak dikatakan puasa itu sah kecuali telah memenuhi rukunnya, telah memenuhi rukun puasa itu. Nah, rukun puasa yang pertama itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa kita, ya, dari sejak terbit fajar sadiq, fajar yang kedua, sampai dengan terbenam
matahari. Dalilnya apa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyam ilal lail." Jadi ayat ini ya, atau potongan ayat ini menjelaskan kepada kita rukun ini. Rukun yang menunjukkan bahwa puasa itu kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana bashiruhunna." Maka sekarang kalau sudah waktu malam, boleh bagi kalian para suami untuk melakukan mubasyarah, untuk melakukan cumbuan ya dengan pasangan-pasangan kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan tidak ada masalah kalian mencari apa yang menjadi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kulu washrabu," makanlah kalian, minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas ya benang yang berwarna hitam dan benang yang berwarna putih yang menunjukkan tanda masuknya waktu fajar. Ini maksudnya para jamaah sekalian, bukan artinya kita harus pasang benang warna merah dan warna putih. Maksudnya itu tanda fajar, fajar shadiq ya, yaitu ketika fajar itu fajar shadiq itu bedanya fajar kadhib. Fajar kadhib itu ada cahaya putih yang berada di ufuk, kemudian cahayanya itu vertikal atau horizontal ini? Vertikal. Itu kalau ada cahaya itu fajar kadhib. Kenapa dikatakan dusta? Tidak lama cahaya ini akan hilang, berarti dia dusta. Iya. Jadi seakan-akan sudah fajar, tapi tidak lama kemudian cahaya ini akan hilang, makanya disebut dengan fajar kadhib. Dia dusta. Setelah itu akan muncul cahaya yang horizontal, ya, cahaya putih horizontal di ufuk. Nah, ini akan bertahan sampai terbit matahari, makanya disebut dengan fajar shadiq, fajar yang benar. Iya. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr," sampai betul-betul masuk waktu fajar. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai masuknya waktu malam. Jadi puasa itu dikatakan sah kalau menggabungkan waktu siang dan sedikit dari waktu malam, ya. Jadi dengan terbenamnya matahari itu berarti waktu malam sudah masuk. Maka di situ kita sudah dibolehkan untuk berbuka puasa. Di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan benang putih, ya. Benang putih dan benang hitam itu adalah bayadun nahar. Yang putih itu adalah terangnya siang hari, dan yang benang hitam itu artinya apa? Sawadul lail, gelapnya malam. Jadi kalau sudah jelas nampak perbedaan antara gelapnya malam dan terbitnya atau adanya cahaya yang menunjukkan masuknya pagi hari, maka itu berarti sudah masuk waktu fajar, ya, waktu fajar. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah niat. Rukun yang kedua adalah niat, ya, yaitu ketika seseorang itu bermaksud, ya, melaksanakan ibadah puasa dengan meninggalkan segala hal yang dapat membatalkan puasanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niat itu fungsinya apa? Niat itu fungsinya dua. Ya, fungsi yang pertama adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya.
Itu fungsi pertama, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain atau ibadah dengan kebiasaan. Itu fungsi yang pertama. Ya. Itu fungsinya niat. Ada orang sholat 2 rakaat. 2 rakaat tahiyatul masjid dengan 2 rakaat sunnah wudhu dengan 2 rakaat qabliyah atau ba'diyah maghrib, sama tidak 2 rakaatnya? Sama tidak? Sama. Bahkan sama dengan 2 rakaat subuh. Apa yang membedakan? Niat. Jadi fungsi ibadah itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Ibadah sunnah pun bermacam-macam. Yang menentukan itu adalah niatnya. Maka ketika kita berpuasa harus menghadirkan niat. Niatnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fungsi niat itu membedakan antara fungsi niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ada orang yang mandi. Yang membedakan dia itu adalah mandi wajib dengan mandi biasa apa? Niat. Sama-sama dia siram badannya dan seterusnya, dia basahi badannya, seluruh tubuhnya dia basahi. Tapi yang membedakan itu, oh ini yang satu mandi wajib, yang satu mandi untuk menyegarkan dirinya, mandi biasa. Iya. Nah, itu fungsi yang pertama dari niat itu. Jadi niat itu fungsinya adalah untuk membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lain, atau membedakan ibadah dengan adat, dengan kebiasaan. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan ini ibadah kita peruntukkan untuk siapa, ini perbuatan kita peruntukkan untuk siapa. Ya, kita peruntukkan untuk siapa? Ada orang yang berpuasa menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, tapi tujuannya bukan karena Allah, bukan karena tujuan beribadah kepada Allah, bisa saja untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Maka yang membedakan ini adalah niat, ya, adalah niat. Nah, dalilnya, ya, saya kira hadis yang sangat masyhur, ya, hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ini para jamaah sekalian terkait dengan puasa dan rukun-rukun puasa. Yang kedua, apa hukum puasa Ramadan dan apa dalilnya? Ini saya persingkat saja karena hal-hal ini semuanya kita rata-rata insya Allah sudah mengetahuinya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, ya, dan bahkan dijadikan salah satu dari rukun Islam, ya. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil yang pertama. Kutiba, ada kata kutiba yang menunjukkan bahwa dia itu adalah ibadah yang difardukan, ibadah yang wajib. Ya, telah diwajibkan pada kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala secara spesifik, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, keterangan, furqan yang membedakan antara hak dan yang batil untuk manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra." Siapa yang menyaksikan masuknya bulan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa di bulan Ramadan itu. Dengan turunnya ayat ini, itu menghapus apa yang menjadi ibadah yang disyariatkan pertama kali, ibadah puasa itu. Karena ibadah puasa pada awalnya itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan
aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang mampu berpuasa awalnya itu bisa bayar fidyah. Kalau dia tidak mau puasa, ya, dia tidak mau puasa, dia boleh bayar fidyah. Dan boleh juga berpuasa, dan berpuasa itu lebih baik. Itu ketika pertama kali puasa itu disyariatkan. Tapi setelah turunnya ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kata para ulama, siapa yang menyaksikan masuknya bulan suci Ramadan dan mengetahui masuknya bulan suci Ramadan, maka tidak ada lagi pilihan. Wajib bagi mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Begitu pula apa yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ini yang disebut dengan rukun Islam. Nah, salah satu di antaranya adalah wasaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis Talha bin Ubaidillah, ada seorang Arab Badui datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui ini, ya namanya Arab Badui, para sahabat itu kalau datang orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senang. Karena orang Arab Badui itu biasa, ya mungkin bahasa kita ceplas-ceplos, ya, apa namanya, lugu, dan ya menanyakan apa saja yang mereka inginkan. Maka ketika Arab Badui ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min siyam. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan padaku dari ibadah puasa. Dia cuma mau tahu apa yang Allah wajibkan baginya dari ibadah puasa. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, syahrul Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Qala alayya ghairuhu, ya Rasulullah, apalagi apa ada lagi yang wajib untuk saya lakukan? Nah, jadi dia bertanya lagi. Setelah Rasulullah katakan puasa Ramadan, Arab Badui ini bilang, apalagi yang diwajibkan oleh Allah kepada saya selain Ramadan? Itu maksudnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa syai'a, tidak ada lagi kecuali kamu melakukan ibadah yang sunnah, ya, puasa yang sunnah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan, dan para ulama kita telah bersepakat, ya, berijma bahwa puasa Ramadan ini merupakan salah satu daripada rukun Islam. Siapa yang mengingkari puasa ini, ya, pensyariatan ibadah puasa, siapa yang mengingkari, ya, kewajiban puasa ini, maka dihukumi murtad, keluar dari Islam, ya, keluar dari Islam. Meskipun dia berpuasa, tapi dia meyakini puasa itu tidak wajib atau bukan bagian daripada ajaran Islam, meskipun dia melaksanakannya, maka tetap dikategorikan sebagai orang yang keluar murtad dari Islam. Karena ini termasuk di antara perkara yang diketahui, ya, dari agama ini masuk dalam perkara asasi. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pembahasan yang ketiga, pembagian puasa. Puasa itu ada 3. Yang pertama adalah saum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, ya. Puasa yang wajib, maksudnya puasa yang wajib itu ada 3. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa yang kedua adalah saumul kafarat. Apa itu saumul kafarat? Puasa yang dijadikan sebagai tebusan. Jadi terkadang ada orang yang melanggar sesuatu, maka diwajibkan dia berpuasa. Nah, puasa ini hukumnya bagi orang tersebut yang melanggar itu hukumnya wajib.
Tetapi dia tidak dilakukan di bulan Ramadan, tidak dilakukan bersamaan dengan Ramadan, ya. Maka inilah yang disebut dengan puasa kafara. Kafara itu artinya tebusan, ya, untuk menggugurkan atau menghapuskan kesalahan yang kita lakukan. Seperti orang yang bersumpah, kemudian dia langgar sumpahnya, maka diperintahkan untuk menebus sumpahnya itu dengan berpuasa. Ada orang yang mengatakan kepada istrinya, punggungmu seperti punggungmu, zahruki ka zahri ummi, punggungmu seperti punggung ibuku. Itu namanya zihar. Ada dalam bab nikah, ya, namanya apa? Zihar. Dia tidak suka sama istrinya, ya, dia tidak mau berhubungan sama istrinya. Kemudian dia katakan, punggungmu seperti punggung ibuku, ya, atau bagian tubuhnya, ya, wajahmu seperti wajah ibuku, ya. Tapi bukan maksudnya dia menyamakan, ya bisa saja wajah istri itu sama dengan wajah, tapi maksudnya di situ tujuannya dia tidak mau dekat-dekat sama istrinya, maka dia menyamakan istrinya dengan ibunya atau dengan mahramnya yang haram dia nikahi. Itu maksudnya zihar, ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia ini saya lihat jarang terjadi zihar, ya. Nah, salah satu kafara zihar itu adalah apa? Berpuasa. Berapa lama? 2 bulan lamanya. 2 bulan lamanya. Nah, itu salah satu kafar, tebusan atas ucapan itu, ya. Jadi kalau dia menyesal dan ingin kembali berhubungan dengan istrinya, tidak boleh dia berhubungan dulu sampai dia tebus kesalahannya. Tebusannya apa? Salah satunya dengan berpuasa. Berapa lama? 2 bulan. Ya. Sama juga dengan yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ya, ada pengantin baru, ya. Tidak tahan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Kalau di malam hari tidak ada masalah. Di siang hari akhirnya, ya, terjadi perbuatan itu, maka salah satu di antara tebusannya itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu namanya puasa kafara sebagai tebusan atas kesalahan yang kita lakukan, dan itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, puasa yang wajib itu adalah puasa yang dinazarkan, Man nadara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia menaati apa yang dia nazarkan itu. Jadi kalau kita bernazar, kalau bisnis saya lancar, maka saya berniat berpuasa 3 hari. Kalau anak saya naik kelas, ya, saya niat puasa 3 hari. Saya bernazar puasa 3 hari. Nah, menunaikan nazarnya ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Man nadara an yuti Allah falyuti'. Jadi yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Yang penting jangan dia bernazar seperti ini. Kalau bisnis saya lancar, saya akan berpuasa di bulan Ramadan. Boleh tidak itu? Tidak boleh. Karena nazar itu nanti terkait dengan perkara-perkara yang awalnya tidak wajib menjadi wajib karena dinazarkan. Adapun perkara-perkara wajib tidak boleh dinazarkan, karena memang mau dinazarkan atau tidak memang sudah wajib, ya. Jadi ada 3 puasa wajib. Nah, para jamaah sekalian, yang kita akan bahas dalam pembahasan puasa ini cuma 2, puasa Ramadan dan puasa sunnah, ya. Puasa wajib yang Ramadan dan puasa sunnah. Adapun puasa kafarah dan puasa nazar itu nanti ada pembahasannya khusus masing-masing. Jadi kita tidak akan bahas puasa kafarah, kita tidak akan bahas
tentang puasa yang terkait dengan nadar. Yang kita akan bahas puasa Ramadan dan puasa sunnah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bulan Ramadan dan hikmah pensyariatan puasa di bulan suci Ramadan. Ini bulan Ramadan luar biasa keutamaannya. Ya. Kita bacakan saja supaya singkat ya penjelasannya, insya Allah ya. Hari-hari ini dan hari-hari ke depan pembicaraan kita nanti ini akan seputar puasa Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Sya'ban dan menyampaikan kita di bulan Ramadan. Di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ya, dengan penuh keimanan dan berharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan itu mengumpulkan dua keutamaan. Ya, kita ini umatnya Nabi Muhammad setidak-tidaknya diberikan tiga keutamaan: keutamaan waktu, keutamaan tempat, dan keutamaan amalan. Ya, jadi ada keutamaan waktu terkait waktu-waktu khusus, ada keutamaan tempat terkait dengan tempat-tempat khusus. Ya, satu kali sholat di Masjidil Haram di Mekah itu tidak sama dengan melakukan sholat di tempat yang lain, karena Mekah itu tempat yang spesial, tempat yang khusus. Dan kemudian ada keutamaan amalan. Keutamaan amalan itu ada amalan-amalan tertentu yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelipatan yang sangat besar. Jadi Ramadan ini mengumpulkan dua keutamaan minimal. Yang pertama adalah dia memiliki keutamaan waktu yang mulia. Kemudian di dalamnya kita diperintahkan untuk puasa. Puasa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan, satu perbuatan baik yang dilakukan oleh anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah antara 10 sampai dengan 700. 10 sampai dengan 700. Itu amalan-amalan yang lain. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa saum, kecuali ibadah puasa. Apa maksudnya kecuali ibadah puasa? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku kata Allah, dan aku yang akan menetapkan ganjaran yang pantas untuk orang yang berpuasa. Jadi puasa itu tidak terikat 7 sampai dengan 10 sampai dengan 700 kebaikan. Ya. Bisa saja Allah memberikan bagi orang yang berpuasa itu pahala lebih daripada 700 kebaikan. Jadi berkumpul di dalam Ramadan ini dua keutamaan. Keutamaan waktu dan keutamaan amalan. Dari hadis Abi Hurairah yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Menunggu antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Kita alhamdulillah maghrib kita duduk di sini menunggu sholat isya. Antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain. Antara al-jumu'ah ilal jumu'ah, satu Jumat kita tunggu dengan Jumat yang lain, Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, antara satu Ramadan dan Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna. Dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah di antara keduanya. Kalau tadi salat itu hitungannya jam, kalau Jumat hitungannya hari, kalau Ramadan hitungannya 1 tahun. Di antara keduanya dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 2 orang yang pernah meninggal, kata Rasulullah, ya,
Yang satu meninggal karena syahid. Ya, ini dalam riwayat dikatakan berjihad di jalan Allah kemudian meninggal. Yang satunya nanti tahun depannya meninggal. Kata Rasulullah, yang meninggal belakangan itu lebih tinggi derajatnya di surga daripada yang meninggal syahid di jalan Allah. Kenapa? Ketika ditanya, ya Rasulullah, dia kan yang pertama ini meninggal karena syahid di jalan Allah. Tidak ada keutamaan yang lebih mulia seseorang yang meninggal karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, yang meninggal kedua, yang 1 tahun berikutnya meninggal, itu lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia mendapatkan bulan suci Ramadan? Ya. Orang yang meninggal 1 tahun berikutnya itu mendapatkan 1 kali Ramadan. Jadi 1 Ramadan saja para jamaah sekalian itu bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menganggap enteng kemuliaan Ramadan ini. Luar biasa Ramadan ini. Ya, maka kalau kita dapat Ramadan, jadikan Ramadan itu seakan-akan Ramadan itu adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Sehingga kita betul-betul memaknai Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini 2 hadis yang disebutkan dalam kitab ini, dan saya kira banyak sekali tentang keutamaan Ramadan. Nah, hikmah pensyariatan puasa Ramadan pertama adalah membersihkan jiwa kita. Ya, tazkiyatun nafs wa tathiruha wa tanqiyatuha minal akhlaq ar-radhi'ah wal akhlaq ar-radhilah. Ya. Jadi fungsi daripada puasa itu adalah bagaimana puasa itu, dengan puasa itu kita membersihkan diri kita. Kita mensucikan jiwa kita, membersihkan diri kita dari pengaruh-pengaruh yang jelek, ya. Karena di sini dikatakan li'anna as-sauma yudhiqu majari syaitan fi badanil insan. Ya, dia mempersempit tempat beredarnya syaitan, ya, di dalam tubuh kita. Syaitan itu mengalir, kata Rasulullah SAW, bukan kata saya. Rasulullah mengatakan syaitan itu mengalir pada aliran darah kita. Ya. Bahkan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga mengalami hal yang sama? Iya, saya juga seperti itu, tetapi Allah menjaga saya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga saya. Tapi kalau kita kan tidak ada, kita tidak maksum. Maka hukum asalnya setiap kita ini ada syaitan yang mengalir dalam aliran-aliran darah kita. Kalau kita berpuasa, maka aliran darah kita itu karena fungsi makanan itu kan memproduksi darah. Maka ketika kita berpuasa, aliran darah kita itu menjadi sempit. Maka peredaran setan itu juga menjadi sempit. Maka motivasi seseorang untuk melakukan kemaksiatan pada saat dia berpuasa itu semakin kecil. Apalagi ditambah di bulan Ramadan yang memang wasuffidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Tapi kenapa ada juga yang melakukan maksiat di bulan Ramadan? Kenapa para jamaah sekalian? Nanti pikirkan masing-masing. Ya, sudah banyak yang jelaskan itu. Kemudian yang kedua, puasa ini melatih kita untuk bersikap zuhud dengan kehidupan dunia dan panggilan-panggilan syahwat, ya, yang terkait dengan kehidupan dunia ini, dan memotivasi kita untuk mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan akhirat. Yang ketiga, puasa ini melatih, ya, di sini dikatakan as-shaumu yab'atsu 'alal 'atfi 'alal masakin, melatih kepedulian kita kepada orang miskin, orang yang tidak mampu merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, ada orang sepanjang tahun itu makannya cuma 1 kali, makannya per hari itu cuma 1 kali. Ada orang yang seperti itu. Maka ketika kita berpuasa, kita juga merasakan hal yang sama. Ya, hal yang sama
dengan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak mampu itu. Syarat wajibnya puasa. Ya, saya persingkat, syarat wajibnya puasa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya syarat wajibnya puasa. Yang pertama, Islam. Kedua, balik. Tapi bukan berarti anak-anak itu dibiarkan tidak berpuasa. Justru anak itu dilatih berpuasa sejak dini. Dalam hadis Rubai' binti Muawwidh, kunna nusawwimu sibyanana, kami melatih anak-anak kami untuk berpuasa, bahkan diberikan kepada mereka mainan, sehingga ketika mereka minta makan tidak diberikan makanan itu, diberikan apa? Mainan itu. Ya. Tapi tentunya juga harus dijaga mainannya itu mainan yang tidak merusak, merusak anak-anak kita. Kemudian yang ketiga al-aql, berakal. Jadi tidak wajib puasa itu bagi orang yang gila, orang yang tidak waras. Kemudian yang keempat, sehat, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena orang yang sakit atau orang yang tidak mampu berpuasa karena musafir, itu dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kemudian yang kelima, mukim. Jadi orang yang musafir itu tidak wajib berpuasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan merupakan kebaktian melaksanakan ibadah puasa dalam perjalanan. Jadi tidak boleh kita paksakan diri kalau tidak mampu berpuasa sementara dalam perjalanan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Fathu Makkah, ketika akan merebut kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah, itu terjadi pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu sengaja naik ke atas unta beliau, ini di siang hari, kemudian Rasulullah memperlihatkan kepada para sahabat, beliau minum. Artinya Rasulullah tidak berpuasa pada hari itu. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, ada di antara para sahabat yang masih memaksakan diri untuk tetap berpuasa, padahal kaum muslimin mau jihad, ini mau berhadapan dengan musuh. Maka kata Rasulullah, ulaikal usah, mereka telah melakukan kemaksiatan, Jadi salah satu hal yang menjadikan kita boleh untuk tidak berpuasa ketika kita berada dalam kondisi safar. Itu yang kelima. Jadi yang pertama Islam, kedua balik, tiga berakal, empat sehat, lima mukim, tidak musafir, dan yang keenam, ini khusus bagi wanita, tidak haid dan tidak nifas, karena kalau wanita haid dan nifas maka tidak dibolehkan baginya untuk berpuasa. Saya kira demikian para jamaah sekalian, masih tersisa, tapi insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan uzur-uzur yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa dan apa saja yang masuk dalam kategori pembatal-pembatal puasa. Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Dan kalau ada pertanyaan, satu atau dua, saya persilahkan. Ya, silakan. Hadis itu berlaku secara umum, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, karena tidak dijelaskan tentang puasa itu, tentang jenis puasanya. Yang Allah jelaskan dalam hadis qudsi, ini hadis qudsi ya, bahwa Allah akan melipat gandakan seluruh amalan kita itu antara 10 sampai dengan 700 kebaikan. Illa saum, kecuali ibadah puasa. Tidak dijelaskan apakah puasa wajib atau puasa sunnah. Maka mau puasa sunnah, puasa wajib, semuanya masuk dalam kategori hadis ini. Akan
mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda melebihi amalan-amalan yang lain. Karena dinisbatkan oleh Allah, fa innahu li, puasa itu milikku. Ini juga ada rahasianya. Kenapa ibadah puasa itu dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya. Wa ana ajzi bih, dan sayalah yang akan menetapkan ganjaran yang pantas bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa itu. Ya. Silakan. Kalau untuk tahiyatul masjid, nah ini ada permasalahan memang, at-tasyriku fid niyah, berniat tetapi kita menserikatkan, menggabungkan beberapa niat dalam satu ibadah, ya, ibadah. Ini ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Dia niat puasa Ramadan, ada utangnya tahun lalu 1 bulan, ya. Kemudian ada nazarnya, ya, ada juga kafarahnya. All in one. Ya. Boleh tidak? Ya tidak boleh, karena berbeda, ya, pada prinsipnya berbeda semua. Ya, jadi ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan seperti ini. Masuk ke masjid kebetulan bersamaan dengan, ini paling cocok umpamanya di waktu subuh. Saya contohkan dengan contoh yang lain. Di waktu subuh kita masuk ke masjid, sudah azan, ya, sudah azan, masuk ke masjid, ya. Maka ketika kita sholat 2 rakaat dengan niat apa? 2 rakaat sebelum subuh, karena memang di sunnahnya itu rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka itu juga sekaligus tahiyatul masjid buat kita. Ini gabung, tidak ada masalah, ya, karena memang include, masuk di dalamnya. Karena tidak ada sholat yang secara spesifik dikatakan sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang masuk ke masjid fala yajlis, maka dia tidak duduk, jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Apapun yang kita lakukan itu masuk di dalamnya juga tahiyatul masjid. Jadi tidak perlu diniatkan khusus, ya. Oh, ini tahiyatul masjid, kemudian ini 2 rakaat subuh. Kecuali kita masuk ke masjid belum azan. Maka kita masuk tahiyatul masjid. Setelah azan tentunya kita niatkan, karena tahiyatul 2 rakaat subuh itu nanti dilakukan setelah masuknya waktu subuh. Ini boleh. Sama juga habis hari Jumat habis sholat subuh berhubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri. Maka yang berhubungan suami istri ini wajib apa? Mandi janabah. Kebetulan hari Jumat, ini bagi yang sudah berkeluarga saja, ya. Kebetulan hari Jumat dia langsung niatkan untuk mandi. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Boleh tidak? Boleh tidak? Apakah harus 2 kali mandi? Oh, mandi wajib dulu. Setelah itu pakai handuk, setelah itu mandi sunnah. Harus begitu? Diperselisihkan para ulama. Tetapi yang kuat wallahu alam, karena tujuan mandi itu untuk menyegarkan tubuh, ada maksud-maksud di dalamnya memang hubungan di antara sesama manusia, maka kata para ulama tidak mengapa digabungkan. Maka niatnya tidak ada masalah di situ. Ya, menggabungkan niat mandi janabah sekaligus mandi sunnah untuk sholat Jumat. Ya, itu boleh. Ya, itu boleh. Jelas? Ya. Tapi tidak berlaku umum ini. Ya.
Ini biasanya nanti setelah Ramadan. Ibu-ibu biasanya yang banyak haid di Ramadan. Kemudian di Syawal dia mau puasa Syawal. Dia niatkan ini puasa qada ganti sekaligus puasa. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena berbeda ya, berbeda. Jadi tidak semuanya bisa masuk. Tidak semuanya bisa saling masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam. Cukup? Cukup ya? Mana? Oh ya, Masya Allah. Ya. Ya. Itu. Kayaknya masih mau tambah pertanyaannya. Cukup. Ya. Jadi kalau kita sudah lupa, maka ya diperkirakan kira-kira berapa ya. Kalau sudah diperkirakan tambah lagi, maksudnya oh kira-kira 10 hari saya tinggalkan puasa itu, jangan 10 pas, tambah 15 ya, supaya betul-betul kita yakin yang kita tinggalkan itu semuanya sudah kita tunaikan. Ini menurut sebagian para ulama, tapi sebagian mengatakan dengan bertaubat dia sudah menghapuskan apa yang telah lalu. Sebagian mengatakan itu, tapi untuk berhati-hatinya silahkan puasa saja ya. Puasa ganti apa yang kita tinggalkan, taksir berapa kira-kira, kemudian ditambah ya, ditambah dan perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang telah kita tinggalkan pada waktu-waktu yang lalu. Saya kira demikian para jamaah sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya